Petani dan pertanian merupakan hal yang utama, yang sangat penting dalam pembangunan nasional Indonesia. Pekerja pertanian, khususnya informal, perlu mendapat perhatian yang lebih. Hal ini dikarenakan hasil tanamnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan juga, pekerjaan ini tergolong ke dalam pekerjaan yang berat dan penuh risiko. Namun sayang, pendapatan petani masih banyak yang di bawah upah minimal regional. Di samping itu, kendala yang dihadapi di daerah pertanian adalah sulitnya sarana dan prasarana, tingkat pengetahuan yang kurang, serta masih rendahnya pengawasan oleh pemerintah. Padahal di zaman sekarang, teknologi yang berkembang sangat pesat. Berbagai macam teknik penjualan yang ada sekarang ini dapat berlangsung terjual di pasaran melalui katalog dan yang baru berkembang dengan menggunakan metode online. Semua sistem penjualan mempunyai keuntungan dan kelemahannya masing-masing. Teknologi yang berkembang pesat mampu menumbuhkan laju pertumbuhan ekonomi. Sayangnya, masih banyak yang belum menggunakan kemajuan teknologi tersebut, terutama dalam bidang pemasaran hasil tanam. Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pemasaran suatu produk sangat dibutuhkan karena mampu memperluas promosi dan penjualan, khususnya di bidang pertanian. Baik, sekarang kita masuk ke dalam permasalahan. Dalam hal ini, kelompok kami mengambil studi kasus di salah satu daerah yang terdapat di Kota Tomohon, yaitu Kelurahan Rurukan, yang membahas tentang pengaruh teknologi terhadap produktivitas pertanian. Dalam hal ini, terdapat adanya masalah dalam pemasaran, di mana petani yang memiliki hasil panen yang besar itu mengalami penurunan pendapatan akibat kurangnya pengetahuan penggunaan media digital, terutama dalam penjualan hasil panen yang ada. Lokasi studi kasus itu dilakukan di Kelurahan Rurukan 1, Kecamatan Tomohon Timur, Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden yang berjumlah 50 orang, dengan jenis kelamin 29 orang pria dan 21 perempuan. Kita boleh lihat di tabel sebelah kanan, itu ada keterangan umur, lama sebagai petani, dan pendidikan. Rata-rata umur yang ada 46, umur 46, itu minimum 25 dan maksimum 68 tahun. Ada lama sebagai petani itu rata-rata 24 tahun, minimum 3 tahun, maksimal itu 55 tahun. Untuk pendidikan mereka, pertama untuk sekolah dasar itu 8 orang, tamat SMP itu sekitar 13 orang, tamat SMA atau SMK sederajat itu 26 orang, dan universitas itu sekitar 3 orang. Berikut adalah tabel data penjualan petani. Pertama itu di pasar tradisional itu berjumlah 11 orang. Dikirim keluar daerah itu berjumlah 3 orang. Dijual pada petani pemborong itu sekitar 32 orang. Dijual online itu sekitar 3 orang. Dan dijual ke pasar swalayan itu sekitar 1 orang. Nah, selain dijual kepada petani pemborong, ada juga sebagian petani yang menjual hasil panennya sendiri ke pasar. Akan tetapi, menjual hasil panennya secara langsung ke pasar memiliki risiko yang cukup tinggi, apalagi untuk mereka yang memiliki hasil panen yang banyak. Tingkat pengetahuan petani tentang sistem penjualan secara online masihlah sangat minim. Masih pada permasalahan, jadi dari 50 orang sampel petani yang diambil, hanya 3 orang petani saja yang menggunakan jasa online. Bahkan hampir 50% dari sampel yang ada masih ada saja yang belum tahu cara menggunakan internet.
Tentunya pendidikan menjadi salah satu alasan dibalik kurangnya pengetahuan terhadap penggunaan internet yang jauh lebih baik dan bermanfaat. Kebanyakan orang tahu akan adanya internet, tapi masih banyak yang belum tahu cara pemanfaatan internet itu dengan baik. Bisa kita lihat pada tabel yang ada, di mana tabel tersebut menunjukkan pengetahuan petani tentang internet. Yang pertama yaitu pengetahuan petani tentang penjualan melalui internet, yang tidak pernah tahu sama sekali ada 23 orang, dan yang pernah mengetahui ada 27 orang. Sedangkan yang kedua yaitu kemampuan untuk menggunakan internet, yang bisa menggunakan internet ada 30 orang, dan yang tidak bisa menggunakan internet sama sekali ada 20 orang. Perkembangan teknologi dan pengetahuan di segala bidang dari tahun ke tahun kian meningkat. Namun, tidak semua orang dapat menikmatinya. Salah satunya pemanfaatan internet oleh petani. Internet telah berkembang pesat dan hampir digunakan oleh semua orang untuk mempermudah pekerjaannya. Faktor pendidikan tentunya mengambil peranan besar, karena semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin banyak pula yang menggunakan internet, baik di rumah, di warnet, maupun di kantor dan di mana saja. Kelompok kami memberikan 3 rancangan solusi, yaitu yang pertama, koperasi agribisnis atau membentuk koperasi agribisnis, dan yang kedua adalah pasar online atau marketplace, dan yang ketiga adalah lelang atau membeli dan menjual dengan penawaran. Rancangan solusi yang pertama yaitu membentuk koperasi agribisnis. Organisasi koperasi yang merupakan organisasi bisnis yang dijalankan oleh sekelompok orang untuk mencapai kepentingan bersama memang sangat diperlukan oleh pengembangan agribisnis. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Kegiatan agribisnis yang masih menjalankan aktivitasnya sendiri-sendiri perlu mereformasikan diri agar lebih fokus pada perwujudan koperasi pertanian dengan pelayanan usaha dari hulu. Kemudian yang kedua yaitu lelang. Lelang adalah proses membeli dan menjual barang atau jasa dengan cara menawarkan kepada penawar, menawarkan tawaran harga lebih tinggi, dan kemudian menjual barang kepada penawar harga tertinggi. Dalam teori ekonomi, lelang mengacu pada beberapa mekanisme atau peraturan perdagangan dari pasar modal. Ada beberapa variasi dari bentuk dasar lelang, termasuk batas waktu, minimum atau maksimum batas harga penawaran, dan peraturan khusus untuk menentukan penawar yang menang dan harga. Peserta lelang mungkin atau mungkin tidak mengetahui identitas atau tindakan dari peserta lain, tergantung pada lelang. Penawar dimungkinkan hadir secara langsung atau melalui perwakilannya, termasuk telepon dan internet. Penjual biasanya membayar komisi kepada pelelang atau perusahaan lelang berdasarkan persentase harga penjualan terakhir. Sistem lelang akan meningkatkan harga jual produk karena lembaga pemasaran selanjutnya akan dipilih berdasarkan harga belinya yang tertinggi. Petani akan lebih mudah mendapat keuntungan dan terhindar dari permainan harga oleh tengkulak atau pengepul. Selanjutnya, pasar online. Menjalin hubungan yang baik dengan konsumen merupakan kunci terakhir yang harus menjadi pegangan untuk mencapai kesuksesan dalam berbisnis. Selain strategi di atas, sekarang ini banyak pihak swasta yang mulai memberikan dukungan kepada petani dengan membuatkan suatu marketplace pertanian. Marketplace adalah platform jualan online yang dapat menghubungkan pembeli dan penjual untuk dapat melakukan transaksi. Di dalam marketplace ini, petani dapat menerapkan sistem jual beli produk pertaniannya secara online. Pemerintah pun turut mendukung hal tersebut dengan meresmikan sistem pemasaran produk pertanian secara online untuk memangkas rantai distribusi hasil produksi dari petani kepada konsumen. Sinergi pemasaran ini melibatkan 3 kementerian, yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika,
Kementerian Perdagangan, serta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Saat ini ada beberapa marketplace yang sudah bisa diakses oleh petani. Salah satunya adalah RegoPaints. RegoPaints adalah aplikasi e-commerce yang digunakan untuk produk-produk pertanian seperti sayur, buah, beras, bumbu dapur, dan banyak lagi. Kita bisa lihat pada gambar di samping itu merupakan tampilan daripada RegoPaints. RegoPaints adalah sebuah wadah yang memungkinkan petani menjual hasil taninya langsung ke konsumen secara online. Dengan menjual langsung, diharapkan harga di tingkat petani bisa lebih bagus lagi, dan masih banyak lagi marketplace yang dapat digunakan lain. Nah, yang berikut yaitu rancangan proyek. Pertama, perkenalan media digital, memperluas hubungan, pengembangan merek dagang, dan peningkatan niat membeli. Pertama yakni perkenalan media digital. Sebelum melangkah jauh dalam media sosial, kita perlu memperkenalkan media digital kepada produsen yang ingin memasarkan hasil, baik itu hasil pertaniannya maupun niatnya. Tujuan dilakukannya ini agar produsen ingin memasarkan hasil barangnya dapat mengetahui apa yang ada pada media yang mereka akan gunakan nantinya. Kemudian berikut memperluas hubungan, lakukan komunikasi yang baik dengan konsumen. Produsen dapat meningkatkan hubungan dengan konsumen di mana media sosial memungkinkan untuk melakukan komunikasi dengan banyak orang dan komunikasi dua arah. Dengan melakukan public engagement melalui komunikasi dengan media sosial, maka akan berpengaruh terhadap peningkatan hubungan antara organisasi dan konsumen. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh karakter organisasi yang dipersepsikan konsumen ketika melakukan komunikasi melalui media sosial. Karakter organisasi yang tulus yang dapat membuat hubungan organisasi dengan konsumen menjadi lebih dekat. Pengembangan merek dagang. Dalam pengembangan suatu brand atau produk yang mengikuti kebutuhan atau selera konsumen, dibutuhkan informasi mengenai perilaku dan kebutuhan konsumen. Dengan menggunakan media sosial, akan memungkinkan untuk mendapatkan informasi tersebut. Berdasarkan penelitian Nguyen DKK 2015, strategi brand innovation melalui media sosial yaitu dengan cara mendapatkan informasi atau pengetahuan mengenai konsumen dengan menggunakan media sosial. Penelitian tersebut juga menyatakan bahwa hasil dari strategi brand innovation tersebut dipengaruhi oleh sosial media strategi capability dari masing-masing organisasi. Peningkatan niat membeli. Pada era digital ini, proses pengambilan keputusan pelanggan dapat dipengaruhi oleh media sosial, termasuk mempengaruhi keputusan untuk membeli sebuah produk. Menurut Wang Yu dan Wei 2012, peer influence mempengaruhi sikap konsumen terhadap suatu produk. Dengan meningkatkan sikap positif terhadap produk akan meningkatkan intensi untuk membeli produk tersebut. Dari survei yang dilakukan oleh Huston dan Fosdick 2011, sebanyak 60% dari pengguna media sosial yang bergabung dalam komunitas suatu brand menggunakan produk dari brand tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa aktivitas pemasaran melalui media sosial dapat meningkatkan purchase intention. Sebelum mengambil keputusan, para pengguna media sosial biasanya mencari informasi terlebih dahulu tentang brand atau produk tersebut. Beberapa faktornya yang memberi implikasi terhadap pengguna media sosial. Pertama adalah media sosial yang always on. Para pengguna media sosial bisa dibagi menjadi dua, yaitu pasif dan aktif shopping. Ketika menjadi pasif shopping, pengguna mendapatkan informasi atau rekomendasi dari jaringan atau komunitasnya yang menimbulkan keinginan untuk membeli produk tersebut. Sedangkan ketika pelanggan pada kondisi aktif shopping, mereka akan mencari informasi yang terkait produk atau brand yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pengguna akan berpindah dari posisi pasif ke aktif. Pemasaran dapat mendorong atau memfasilitasi transisi tersebut dan memberikan layanan untuk mempermudah para aktif shoppers untuk lebih mudah dalam melakukan pencarian informasi. Kedua, pada era mobile,
pelanggan dapat mencari informasi-informasi dari mana saja melalui smartphone atau tablet. Informasi yang terdapat di media sosial juga dapat dikombinasikan dengan media tradisional lainnya, seperti TV, radio, dan media cetak. Oleh karena itu, pemasaran harus melakukan komunikasi pemasaran secara terintegritas pada seluruh media sosial. Yang ketiga adalah peran emosi pelanggan sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Dengan menggunakan media sosial, pemasaran dapat memberikan kenyamanan tersebut kepada para pelanggan. Emosi terhadap suatu brand juga mempengaruhi kepercayaan pelanggan terhadap brand tersebut. Oleh sebab itu, pemasaran harus mengerti bahwa emosi dapat Media sosial pada umumnya tidak menjadi pengganti media tradisional. Akan tetapi, integrasi dengan media sosial untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal. Selain itu, menentukan target atau output yang ingin dicapai dalam menggunakan media sosial sebagai alat pemasaran sangatlah penting. Dengan mengetahui hal tersebut, dapat memformulasikan strategi yang efektif dan efisien untuk disesuaikan dengan objek pemasaran. Dengan mengetahui kemampuan yang dimiliki media sosial, maka pemasaran akan dapat merumuskan strategi pemasaran sesuai dengan objektif pemasaran.